Beginilah strategi Charles Oliveira untuk mengalahkan Ilia Topuria. Setelah beberapa pekan, diumumkannya UFC 317 dan akan menampilkan pertarungan utama antara Ilia Topuria melawan Charles Oliveira. Pertarungan ini sudah sangat dinantikan. Sebelumnya, kita semua akan menyaksikan duel sengit antara striker dan grappler pada 29 Juli nanti. Pertarungan yang mengejutkan banyak pihak karena potensi intensitas dan kekerasannya. Menariknya, Ilia Topuria dibuka sebagai unggulan kuat melawan mantan juara lightweight. Walaupun saya sendiri menjagokan Ilia dalam laga ini, namun Oliveira tidak boleh dianggap enteng. Maka dari itu, mari kita bahas bagaimana Charles Oliveira, sang underdog, dapat menumbangkan favorit kuat, Ilia Topuria. Sebelum itu, saya rasa akan sangat seru jika kita membagikan giveaway berupa kaos untuk Anda. Dengan prediksi yang akurat tentang hasil pertarungan Ilia Topuria versus Charles Oliveira secara detail pada 29 Juni nanti. Untuk syarat, format, dan juga ketentuannya, saya akan bagikan di video selanjutnya. Jadi, mohon support terus channel kami. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, perlu ditekankan bahwa ini bukan prediksi akhir bahwa Charles Oliveira akan menang. Setiap kali saya membuat analisis semacam ini mengenai kemungkinan kemenangan pihak yang tidak diunggulkan, seringkali terjadi kesalahpahaman seolah saya memihak secara mutlak. Padahal, ini adalah uraian strategis tentang bagaimana kemenangan bisa terjadi dari sudut pandang teknis. Langkah 1. Memperlambat ritme tinju Ilia Topuria. Tinju adalah senjata utama Ilia. Sejauh ini, hampir tidak ada petarung di UFC yang mampu menetralisir tekanan tinju yang dia berikan. Max Holloway, Josh Emmett, hingga Bryce Mitchell gagal melakukannya. Ilia sangat ahli dalam menutup jarak secara perlahan dan memberikan pukulan mematikan sebelum lawan sadar bahwa mereka dalam bahaya. Tidak ada peringatan, hanya pukulan keras yang menyudahi lawan. Meski Holloway akhirnya terjatuh, ia sempat tampil cukup baik, khususnya di ronde kedua. Dalam ronde tersebut, Max berhasil mengganggu ritme Ilia dengan berbagai serangan, terutama tendangan ke arah kaki depan yang memaksa Ilia untuk mundur. Tendangan miring ke arah lutut, misalnya, menjadi sangat efektif. Charles memiliki tendangan rendah yang mumpuni dan dapat memanfaatkan teknik serupa. Meskipun kita jarang melihatnya menggunakan tendangan miring, secara teknis ia mampu melakukannya dan bahkan bisa meraih hasil yang lebih baik dari Max. Langkah 2. Memanfaatkan jab dan pukulan langsung. Hal lain yang dilakukan Max dengan efektif adalah menggunakan pukulan langsung seperti jab untuk menjaga jarak. Ilia cenderung mencoba menghindari pukulan dengan bahu. Namun hal itu sulit dilakukan dengan sarung tangan kecil UFC. Akibatnya, Max beberapa kali berhasil mendaratkan pukulan kombinasi. Jab akan menjadi elemen krusial bagi Oliveira untuk menjaga jarak dari Topuria. Strategi serupa juga digunakan oleh Alexander Volkanovski, yang sukses membuat Ilia frustrasi dan bahkan menyebabkan luka di hidungnya. Ilia cenderung berjalan lurus saat menyerang sebuah celah yang bisa dieksploitasi dengan pukulan jab, tendangan rendah, tendangan miring, hingga serangan ke tubuh. Langkah 3. Menyerang dari jarak tendangan tinggi. Ilia telah beberapa kali mengalami kesulitan melawan tendangan tinggi, terutama ketika melawan petarung yang memiliki postur lebih tinggi. Jai Herbert, misalnya, berhasil menjatuhkannya dengan tendangan kepala saat mereka bertarung di kelas lightweight. Bahkan sebelum bergabung dengan UFC, Ilia sempat dijatuhkan dengan teknik yang sama. Charles Oliveira
memiliki tendangan kepala yang sangat baik, dan kita telah melihatnya mendaratkan tendangan semacam itu ke wajah Beneil Dariush. Meskipun satu tendangan tidak selalu berarti kemenangan, ancaman tendangan kepala secara konsisten akan membuat Ilya harus lebih berhati-hati, terutama karena posturnya yang lebih pendek dibandingkan Oliveira. Langkah 4. Memasuki jangkauan clinch dan ground fighting. Meskipun Charles dapat menyerang dengan efektif di posisi berdiri, berada terlalu lama dalam jangkauan tinju Ilya sangat berbahaya. Ilya hanya membutuhkan satu kesalahan untuk mengakhiri pertarungan. Oleh karena itu, strategi terbaik bagi Charles adalah masuk ke dalam posisi clinch, menjauhi pertarungan di tengah jarak tinju. Dalam posisi ini, Charles memiliki keunggulan teknik lutut, siku, bahkan kemampuan untuk naik ke punggung lawan. Yang terpenting, hal ini sekaligus meniadakan kekuatan utama Ilya, yaitu tinjunya. Hingga kini, belum ada lawan yang benar-benar memaksa Ilya bertarung dari jarak clinch secara ofensif. Ilya biasanya mengontrol jalannya pertandingan, memaksa lawan mundur. Melihat bagaimana ia bereaksi ketika dipaksa mundur oleh petarung ofensif seperti Charles akan menjadi hal yang sangat menarik. Langkah 5. Menjatuhkan Ilya dan menguasai ground game. Jika clinch berhasil, target selanjutnya adalah membawa pertarungan ke bawah. Inilah strategi yang digunakan Charles saat menghadapi Michael Chandler di pertarungan ulang mereka. Ia bertarung dengan cara yang jauh lebih cerdas dan terukur, serta tidak lagi bertukar pukulan secara sembrono. Bryce Mitchell sempat menjatuhkan Ilya dan mendominasi selama beberapa detik, meskipun akhirnya Ilya bangkit. Tapi, jika Charles berhasil membawa Ilya ke bawah dan terus-menerus mengancam dengan submission, hasilnya bisa sangat berbeda. Meskipun Ilya memiliki dasar gulat dan jiu-jitsu, kita belum benar-benar melihat bagaimana ia bereaksi saat harus bertahan di bawah tekanan dari grappler sekelas Oliveira. Dan jika Ilya berhasil menjatuhkan Charles justru ke bawah, hal itu bisa menjadi bumerang karena Charles sangat nyaman berada di posisi tersebut. Kesimpulan, pertarungan ini kemungkinan akan lebih banyak dipengaruhi oleh aspek grappling daripada striking. Meskipun Charles memiliki kekuatan untuk mengakhiri pertarungan lewat serangan berdiri, ia lebih cenderung mengambil pendekatan cerdas, seperti dalam pertarungannya melawan Chandler. Ia akan lebih sedikit bertukar pukulan dan berusaha mengontrol lewat clinch serta pertarungan bawah. Sementara itu, Ilia Topuria, yang tengah bersiap menghadapi grappler seperti Islam Makhachev, juga mungkin telah mempersiapkan diri untuk pertarungan yang menitik beratkan pada teknik gulat. Ini akan menjadi ujian besar pertamanya menghadapi grappler elit seperti Charles Oliveira. Meski Ilia Topuria layak difavoritkan, Charles Oliveira tetap memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan jika ia mampu menjalankan strategi ini dengan disiplin. Bagaimana pendapat Anda tentang laga ini? Siapa yang akan keluar sebagai juara lightweight berikutnya? Bisakah Charles Oliveira kembali membuktikan dirinya sebagai yang terbaik? Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.